Assalamualaikum anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan agar kita bisa belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan dan garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Coba anak-anak perhatikan gambar garis bilangan yang ada di layar kalian ya. Nah, itu adalah sebuah garis. Di tengah-tengahnya adalah bilangan 0. Sebelah kanan dari bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Jadi nanti itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan yang dilambangkan di sebelah kirinya titik 0 adalah bilangan bulat negatif. Pada setiap ujung garis bilangan ada tanda panah. Tanda panah itu berarti bahwa garis itu masih bisa panjang lagi dan berlanjut ke bilangan yang lebih besar, baik ke kanan atau bilangan yang lebih kecil bila arahnya ke kiri. Seperti yang diterangkan Bu Indah tadi, dari 0 ke kanan adalah bilangan positif. Bilangan positif itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya itu dilambangkan dengan tanda panah di ujung garis bilangan. Sedangkan dari 0 ke kiri adalah bilangan negatif. Contohnya itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ke arah kiri yang dilambangkan dengan tanda panah di ujung garis bilangan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan garis bilangan yang ada di layar kalian sekarang. Di situ ada tulisannya. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke arah kanan. Kemudian yang ke arah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Titik 3 di situ artinya juga dan seterusnya. Jadi bisa berlanjut ke bilangan selanjutnya ya. Nah, anak-anak, di situ juga tertulis semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi, jika bilangannya itu semakin ke kanan, misalkan setelah 4 kan ada angka 5, maka bilangan 5 nilainya lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kirinya. Ingat ya, semakin kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan dari arah 0 ke sebelah kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ingat ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi negatif 4 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di layar. Ada 2 orang sedang berbincang-bincang. Kemudian ada simbol-simbol di atasnya. Kira-kira simbol apakah itu? Ya, bagus sekali. Ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, dan tanda bagi. Kira-kira kita akan belajar apa ya dengan tanda-tanda itu? Ya, betul sekali. Kita akan belajar operasi hitung. Di kelas sebelumnya,
Kalian tentu sudah pernah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada kali ini kita akan belajar operasi hitung tersebut, tapi menggunakan garis bilangan yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Berikut ada contoh sebuah soal cerita. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, berikut adalah ilustrasi gambar dari soal yang ada di cerita sebelumnya. Udin ya, Udin berdiri di titik 0. Dari titik 0, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Perhatikan ilustrasi angka yang ada di bawah gambar Udin ya. Udin tadi berada di titik 4. Nah, sekarang Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang berada di titik keberapakah Udin? Ya, benar, di titik ke-9 ya. Jadi, 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal yang kedua. 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, yang pertama, kalian gambar garis bilangan di buku kalian. Kemudian, kita mulai dari titik 0. Nah, soalnya adalah 9 ditambah negatif 16. 9 adalah positif, berarti si Udin ini akan melangkah ke depan sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah selanjutnya adalah ditambah negatif 6. Karena ditambah, berarti Udin tetap menghadap ke arah kanan. Nah, selanjutnya karena ditambah dengan bilangan negatif 6, maka Udin harus mundur 6 langkah. Mundur ya, karena dia negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, setelah mundur 6 langkah, Udin sekarang berada di titik keberapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Udin berhenti di titik 3. Jadi, hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Negatif 8 ditambah 4. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan garis bilangan? Pertama-tama kalian gambar dulu garis bilangannya ya. Kemudian letakkan garis atau panah. Kamu andaikan pensilmu itu di titik 0 sebagai Udin ya kalau digambar di layar. Nah, sekarang soalnya adalah negatif 8. Karena dia negatif, berarti dari titik 0 dia harus mundur ke kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di titik negatif 8. Baik, sekarang ditambah 4. Karena ditambah berarti dia berjalannya menghadap ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4.
Nah, dia akan berhenti di titik negatif 4. Maka hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Contoh selanjutnya adalah negatif 7 ditambah negatif 3. Pertama kali kita letakkan pensil kita di titik 0 terlebih dahulu, kemudian berjalan ke arah kiri sebanyak 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berhenti di titik negatif 7. Setelah itu, karena dia ditambah, maka dia akan tetap menghadap ke depan. Tapi karena ditambahnya adalah negatif 3, maka kita tidak berjalan ke depan, tapi kita mundur ke belakang. Melompat mundur 3 kali ya. 1, 2, 3. Sehingga Udin akan berada di titik negatif 10. Jadi jawabannya negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Nah, bagaimana penjelasan dari Bu Indah? Apakah anak-anak sudah memahami dan bisa mengerjakan soal berdasarkan contoh yang sudah diberikan Bu Indah tadi? Baik, kalau bisa berarti alhamdulillah kalian sudah pandai, sudah pintar. Tapi jika masih belum memahami, silahkan bertanya melalui WA pribadinya Bu Indah ya. Bu Indah akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Nah, untuk selanjutnya Bu Indah akan memberikan latihan soal agar kalian bisa belajar mengerjakan sendiri ya. Ada 4 soal, tapi nomor 1 sudah contoh. Jadi hanya ditulis saja, tidak perlu dijawab ya. Yang perlu kalian kerjakan adalah nomor 2, 3, dan 4. Apabila sudah selesai mengerjakan atau menemui permasalahan, masih bingung atau belum mengerti, bisa ditanyakan lewat Japri ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bunda harap kalian bisa memahami penjelasannya dengan baik. Dan Bunda minta maaf apabila ada salah-salah kata. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.